Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Andi Maslia Tendersau Adam SPMSI. Perkenalkan, nama saya Rabiatul Al-Adawiyah, nomor stambu 082-2024-0026. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama mengenai 9 tipe struktur pertanian. Menurut Fridtjof Kuchen, mengembangkan pemahaman tentang sistem pertanian yang melibatkan berbagai tipe struktur. Ada 9 tipe struktur sistem pertanian. Yang pertama, pertanian subsisten, yaitu fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar keluarga dengan hasil yang biasanya digunakan sendiri. Yang kedua, pertanian komersial, produksi untuk pasar dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari hasil pertanian. Yang ketiga, pertanian intensif, yaitu penggunaan input tinggi seperti pupuk dan tenaga hasil untuk memaksimalkan hasil per unit area. Yang keempat, pertanian ekstensif, yaitu memanfaatkan lahan yang lebih luas dengan input yang lebih rendah, seringkali dengan hasil per unit area yang lebih rendah. Yang kelima, pertanian terpadu, yaitu menggabungkan berbagai jenis produksi seperti tanaman dan ternak untuk memanfaatkan sumber daya secara efisien. Yang keenam, pertanian berkelanjutan, yaitu memfokuskan pada praktik yang menjaga keseimbangan ekologis dan keberlangsungan sumber daya untuk generasi mendatang. Yang ketujuh, pertanian organik, yaitu menggunakan metode alami dan menghindari penggunaan pestisida atau pupuk kimia, berfokus pada kesehatan tanah dan lingkungan. Yang kedelapan, pertanian perkotaan, yaitu pertanian yang dilakukan di lingkungan perkotaan seringkali dalam skala kecil untuk meningkatkan ketahanan pangan lokal. Yang kesembilan, pertanian konvensional, menggunakan teknik dan praktik pertanian yang umum dan tradisional, seringkali bergantung pada input kimia. Jadi, setiap tipe memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda yang dapat disesuaikan dengan konteks sosial, ekonomi, dan lingkungan setempat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengembalaan berpindah, perladangan berpindah, pertanian feodalistik, dan feodalisme persewaan. Yang pertama, pengembalaan berpindah adalah sistem di mana peternak menggerakkan hewan ternak mereka ke padang pengembalaan yang berbeda sesuai dengan ketersediaan pangan dan sumber daya air. Metode ini seringkali digunakan oleh masyarakat nomaden yang dapat membantu menjaga kesehatan ke ekosistem padang rumput. Yang kedua, perladangan berpindah. Praktik pertanian ini di mana petani berpindah dari satu lahan ke lahan lain setelah satu periode tanam. Umumnya dilakukan di daerah tropis di mana lahan dibersihkan dan ditanam hingga hasil menurun kemudian ditinggalkan untuk memberikan waktu bagi tanah untuk pulih. Yang ketiga, pertanian feodalistik. Sistem pertanian yang terjadi dalam konteks feodalisme di mana petani bekerja di tanah yang dimiliki oleh tuan tanah. Petani memberikan sebagian hasil pertanian mereka sebagai imbalan atas perundungan dan akses ke tanah. Yang keempat, feodalisme persewaan, yaitu model di mana petani menyewa tanah dari pemilik tanah tuan tanah dan membayar sewa dalam bentuk uang atau hasil pertanian. Berbeda dengan sistem feodalistik di mana hubungan lebih bersifat ikatan sosial dan perundungan. Dalam feodalisme persewaan, hubungan lebih bersifat komersial. Masing-masing sistem ini memiliki dampak sosial dan ekonomi yang signifikan dalam konteks sejarah dan budaya tertentu. Itulah tadi penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.